Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama Tiada Ternilai Salibmu Tuhan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terukir wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu, hambung kepasar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan saatnya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua, dan berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian, untuk kami dapat mengerti setiap firman yang kami terima pada malam hari ini, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati dan mengurapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Kuat kuasa Tuhan melingkupi Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Malam ini kita kembali untuk menikmati persekutuan dengan Sang Firman Tuhan kita Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan tentang adanya dua pengaruh dalam perjalanan anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Itu yang memberikan dorongan untuk saya terus disemangati oleh Tuhan, memberikan pendampingan kepada semua anak-anak Tuhan, menyadari betapa kita ini dihadapkan dengan adanya dua arus ya, kekuatan, dua jalan yang di Alkitab yang akan kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 13. Ini yang harus selalu diwaspadai karena kadang-kadang model jalannya ya, pintunya, arus kekuatannya itu perbedaannya kadang-kadang tidak terlalu nampak. Nah, kita terus belajar di bawah kaki Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, yang saya sadar tugas saya adalah mendampingi saudara. Sejauh masih Tuhan kasih kesempatan kepada saya. Dengan harapan agar kita berada pada jalur yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki selama kita hidup di dalam dunia ini. Saya silakan untuk dibaca lebih dulu
Firman Tuhan Matius pasal 7 ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu itu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebetulnya bicara tentang kekuatan arus yang berbeda. Arus dunia dan arus Tuhan. Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, keluargaku, di dalam keseharian kita sudah melewati umpamanya. Rabu kemarin sudah aku lalui, malam kita bersyukur ya. Tuhan terima kasih, Engkau beri kewaspadaan kepadaku, sehingga Rabu seharian penuh dapat aku lewati perjalanan, dan aku melihat hari ini aku ada di dalam jalurnya Tuhan, dalam arus kekuatan Tuhan. Tentu di dalam isinya hari itu fluktuatif, isinya hari itu juga beragam, saudara-saudara. Kalau kita simpulkan cuma 2 juga ya sifatnya, ya ada hal-hal yang jelas. Kita mengambil keputusan gampang, ada hal-hal yang sulit, ruwet, saat itu juga riskan. Kita berada di suatu persimpangan. Nah, disitulah, maka tiap hari saya dan saudara diminta untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Ya, masih ingat khotbah saya berapa waktu lalu, bercakap-cakap dengan Tuhan di atas gunung. Bukan Tuhan tidak bisa mengatasi semuanya, tetapi ketika Tuhan mengajak dan memberi kesempatan, anugerah buat kita, diajak bercakap-cakap. Ya, dengan Tuhan, itu adalah kepentingan kita yang Tuhan ingin beritahukan kepada kita, isi hatinya dan sebagainya. Ketika memberikan rasa hormat kita kepada sosok yang memberi kesempatan untuk kita bisa ngobrol, bercakap-cakap. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Amazing itu ya katanya anak-anak sekarang ya. Nah, prinsip-prinsip ini saudara, kenapa orang Kristen tidak respect ya menanggapi sebuah undangan fellowship dengan Tuhan ya, karena gak jelas kekristenannya. Tapi kalau respect, dia hormat, dia menghargai Tuhan. Kesempatan yang ada ya seperti yang Anda, keluargaku semua lakukan ini. Ada pengingat atau tidak ada pengingat, ini link umpamanya. Faktanya ya saudara join, hadir dalam ibadah ini. Lelah, sebagian besar lelah. Saudara semua hadir. Pulang kerja, cepat-cepat persiapan. Kenapa? Karena saudara sadar yang sedang ngajak aku beracara ini adalah Tuhan. Tuhan mau menyampaikan isi hatinya. Saya bersyukur berada di tengah-tengah jemaat yang ada di kota ini, baik Gresik, Surabaya, dan juga berbagai tempat. Karena orang-orang yang berhadapan dengan saya, rata-rata masih aktif, ya, produktif. Jadi bukan orang-orang yang nganggur. Ya, orang yang terus bergairah karena ya salah satu hal yang saya sampaikan buat kita semua, kita harus membangun gairah hidup, semangat hidup di dalam menghadapi apapun, iya kan? Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur akan hal itu karena apa? Faktanya adalah orang-orang yang ada di depan saya ini orang yang tahu manajemen waktu, manajemen energi. Orang-orang yang telah melewati berbagai aktivitas di sepanjang hari, tapi begitu terima panggilan undangan Tuhan, langsung fokus. Dan di layar monitor saya ini hampir sekian jumlahnya ini ya membuka kamera semua dan hati saya mengucap syukur. Kembali lagi Alkitab memberitahu kepada kita, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk. Saudara, ini bicara tentang bagaimana kita berada di suatu jalur yang
membutuhkan kemampuan untuk bisa membedakan. Kadang-kadang ada orang yang berpikir terlalu naif ya, bahwa oh saya sudah jadi Kristen, ikut Tuhan Yesus itu pasti semuanya serba mudah. Semuanya dikasih kelancaran. Saya katakan tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Ada waktunya Tuhan buat begitu. Tapi ada waktunya Tuhan juga izinkan. Ya. Hal yang tidak seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu cara Tuhan mengolah, memberikan didikan, memberikan training kepada kita, umat tebusan Tuhan yang memang diharapkan adanya suatu progresivitas, suatu pertumbuhan, perkembangan positif mengarah kepada kesempurnaan ilahi seperti yang dirancang oleh Tuhan. Nah, jadi dia didik itu. Diajari. Seperti anak Raja Wali ya, yang selama beberapa waktunya tinggal dalam kehangatan, dekapan ya, induk atau bapaknya barangkali ya, di sebuah sarang. Yang letaknya biasanya di tebing jurang, itu salah satu jenis Raja Wali yang kepak sayapnya itu cukup lebar. Tapi ada waktunya. Saat Tuhan atau bapaknya atau induknya ini gambarannya memberikan pelatihan. Dan kemungkinan ditendanglah anak-anak yang sudah keluar bulu sayap dan secara ya SOP-nya itu jelas, waktunya harus tinggalkan sarang, gitu ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah si anak yang masih awal dia berpikir, betapa jahatnya ini, ya indukku barangkali. Dan seterusnya proses itu. Dilepas, nyaris jatuh, ya sampai ke tanah. Disambar oleh induk atau bapaknya atau instrukturnya itu. Begitu cermat, ya, dibawa terbang tinggi lagi, dilepas lagi, dan seterusnya. Sampai ya otot, sayap-sayap dari anak Raja Wali ini terlatih menuju kekuatan yang seperti instrukturnya. Nah itulah kekristenan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya bedanya ketika murid-murid itu masih dalam dekapan sayap Tuhan Yesus, doa Bapa kami itu ada kalimat, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi dalam Kisah Para Rasul pasal 4 berarti sudah melewati Kisah Rasul pasal 2. Di mana pasal 2 ayat 1 disampaikan kepada kita, Roh Kudus Allah diberikan kepada gerejanya, saya dan saudara. Dilengkapi dengan urapan, dengan keberanian, dengan kemauan untuk berjalan di dalam komando Tuhan. Sehingga di pasal 4 ayat 29 itu ketika mereka dibawa tekanan luar biasa, doanya tidak lepaskanlah kami dari tekanan, tidak. Justru pasal 4 Kisah Rasul itu ayat 29 mulai, ya katakan, berikan kepada kami keberanian untuk terus bersaksi, memberitakan firman. Nah itu saudara-saudaraku. Sehingga ayat-ayat berikutnya diceritakan, maka terjadilah keguncangan. Lantai tempat mereka berjejak itu bergetar. Dan itu menunjukkan adanya suatu getaran kuasa ilahi Tuhan dinyatakan atas mereka. Wah, mereka bersaksi. Terjadi banyak penyelamatan, ya. Jiwa-jiwa yang terikat oleh kuasa gelap setan, ya. Kemudian mereka dilepaskan dan datang kepada Tuhan. Terus jumlahnya semakin bertambah. Apa reaksi dari lawan-lawan yang tidak setuju bahwa orang-orang yang dicengkeram kuasa setan ini dilepaskan? Wah, bereaksi, melawan balik.
Petrus kawan-kawan ditangkap, masukkan penjara, ya, diuber, diburu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan dari sana, ya, perjalanan umat tebusan Tuhan itu terdesak dari akarnya sendiri, dari asalnya sendiri, Yerusalem. Jadi Tuhan kan sudah ngomong, kamu diurapi, kamu menerima kuasa untuk menjadi saksiku, Yerusalem, ya kan? Yudea, Samaria, sampai ke, tolong, iya, ujung bumi. Nah, salah satu, ya, alat bantu yang dipakai oleh Tuhan adalah apa? Kesulitan, tekanan, adanya masalah. Nah, tapi justru di balik setiap masalah, tekanan, kesulitan, pergumulan, berbagai macam permohonan yang harus saya dan saudara sampaikan, di balik itu ada pertolongan Tuhan, ada uluran tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, saudara-saudara, maka yang seharusnya terjadi di mana orang-orang beriman ketika ada di bawah himpitan kesulitan, harusnya semakin bersujud mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang membuat gereja terus tumbuh kembang. Sampai hari ini, saudaraku. Menyeberangi antar benua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Awalnya gimana? Karena menghadapi tekanan, kesulitan. Dan mereka sudah dilengkapi dengan kekuatan yang dari Roh Tuhan, Roh Allah atau Roh Kudus. Tidak gampang menyerah begitu saja. Ya, itu tadi perbedaan doanya. Sebelum Roh Tuhan diberikan dan sesudah Roh Tuhan diberikan kepada gerejanya. Sebelum di dalam doa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Tetapi setelah Roh Kudus turun, berikan kepada kami keberanian. Keberanian untuk apa nih Pak Gembala? Untuk menghadapi hidup. Amin. Jangan salah ya keluargaku, Tuhan tidak ngajari, saya diurapi Tuhan, berani mati untuk Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki kita jadi pengecut. Orang yang bijaksana, orang yang ada dalam urapan Tuhan adalah orang yang siap dan berani menghadapi hidup. Berani hidup, bukan berani mati. Kalau sudah mati mau apa? Kalau gak ada yang ngubur pun juga jadi masalah. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan, sedang ada masalah, yang seharusnya kita semakin sandar kepada Tuhan. Dan nanti apa lanjutannya? Selalu saya bilang, semua yang Tuhan anugerahkan di dalam proses didikan kepada kita, semua diberikan untuk kebaikan kita semua. Tuhan tidak ambil untung sedikit pun. Tapi Tuhan ingin menguntungkan kita semua. Kok gitu Pak Gembala? Ya, karena Tuhan sudah tahu bahwa manusia turunan Adam yang berdosa ini sudah dibuat buntung oleh kuasa gelap. Maka Tuhan dengan segala upayanya ingin menguntungkan kita. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-30 dan 31. Minta tolong Pak Indra setting audionya. Saya akan ulang baca ayat 30 karena tadi nyaris tidak terdengar. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin, saudara. Jadi kalau keadaan terdesak, ya karena gangguan kesehatan, masalah mata pencarian bidang usaha kita. Ya, faktanya ini pengusaha-pengusaha yang ada melewati kan. Kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan. Saudara-saudara dikasih Tuhan.
Saya pikir orang yang paling banyak warna-warninya di dalam melewati kehidupannya di antaranya adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang bisnis. Tapi juga kalau namanya pergumulan hidup, hampir semua orang ternyata kita bisa lewati. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semua orang di dalam perjalanan hidupnya tentu ada masa-masa yang dikatakan di sini apabila engkau dalam keadaan terdesak atau kesesakan atau kesulitan. Kenapa? Dikatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu perhatian, peduli. Puji Tuhan. Silakan Pak Indra membacakan ayat 34 dan 35. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Saudara-saudara, ini kata firman Tuhan. Ayat 35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, dua jalan itu ini. Paralel ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Selalu kita dihadapkan, wah kayaknya paralelnya ini sehat. Padahal kalau ini enggak, ini bercabang. Cabangnya ini ujungnya menuju yang berbeda. Kalau di dalam keadaan terdesak, datang kepada Tuhan. Kita lihat ini. Ini ayat 34 mungkin kalau saudara kurang jelas. Tuhan tuh sedang bicara, mengingatkan kepada Israel di generasi ini, tentang bagaimana Allah mengambil bangsa Israel, bangsa pilihan itu, dari suatu bangsa tertentu. Maksudnya dari mana itu? Iya, Mesir. Adalah Tuhan yang begitu memberikan perhatian kepada umat pilihannya. Lah, umat pilihan Israel itu adalah persiapan dan gambaran untuk bangsa umat tebusan Tuhan pada gereja masa kini, yaitu saya dan saudara. Makanya kalau saudara merasa, "Duh Pak, kami itu ngalami keadaan yang begini dan begitu, ada di bawah bayang-bayang yang menakutkan," umpamanya. Saya bilang, gak usah takut. Perhatian Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadamu. Saya yakin itu. Pak, kami menghadapi ketidaknyamanan di dalam dunia kerja kami, lingkungan kami. Saya katakan, coba, tahan, lihat dulu. Nantikan Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Tidak mustahil. Ya, bahwa di balik semua itu Tuhan sedang mempunyai perencanaan yang spesifik atas hidupmu. Makanya selalu saya berkeyakinan. Keluargaku semua. Apalagi yang hari-hari ini kami sedang mengalami penderitaan Pak, konsentrasi terganggu karena gangguan kesehatan kami, ada sakit ini, sakit itu. Ya, itulah kehidupan. Tetapi saya ingin katakan buat kita semua. Percayakah Anda bahwa mata Tuhan yang penuh kasih yang tertuju kepadamu itu juga ada waktunya untuk Dia memberikan kesembuhan dan pertolongan secara ajaib. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan saya ada yang bukan bermaksud untuk membuat kenangan yang sangat menyeramkan itu muncul kembali, tapi ketika saya sampaikan ini tujuan tiada lain. Ayo hati kita semua bersyukur dan kita semakin melihat dan mengenal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, penuh rahmat dan kuasa. Ada yang kepalanya sudah sempat dibuka, ada berapa orang yang dadanya sudah dibelah. Betul ya Pak Bastian Sondak ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Siapa orang yang berpikir ya
ketika dokter beritahu, wah ini harus ada penanganan tindakan ini untuk jantung. Hari ini bersama-sama dengan kita. Kapan hari saya bicara, gimana kondisi? Baik Pak, puji Tuhan. Betul Pak Stian? Katakan amin aja kalau memang iya yang diomong bapakmu ini. Amin. Haleluya. Iya, lambaikan tangan semua dan katakan haleluya saudaraku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Inilah Tuhan. Dan hal yang seperti ini pun berlaku. Sudah berlaku atas diri saya kan, saya bilang. 1979 sudah dinyatakan saya tidak ada harapan hidup. Faktanya kalau Tuhan punya maksud, punya rencana, mata Tuhan tertuju pada kita. Masih dikasih hidup sampai hari ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Walau bagian tubuh saya ini sudah, ya enggak jelas itu jahitannya sudah, enggak tahu di neci apa di obras itu ya. Ini dada saya, lengan itu, otot yang besar putus semua ya. Saudara-saudara ini dikasih, cuman tampilannya aja ini kelihatan aja gitu ya. Kayak ya gitu. Saudara-saudara. Tapi lewat semua itu tiap kali saya ingat, lihat Tuhan. Makanya kalau hari-hari ini selalu saya bilang keluargaku semua, ketika engkau sedang menghadapi ya kesesakan, ingat. Pilih jalan sempit itu jalan Tuhan. Apa ini? Arus Tuhan yang kita pilih. Jangan yang lebar. Ini kita lihat contoh yang buruk ya di dalam 2 Tawarik 28 ayat 22 dan 23 ini. Coba. Ini gambaran orang Kristen. Dalam kesesakan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Inilah orang yang memilih arus dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 28 ayat 22, dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin apa saudaraku? Kata pentingnya situ, berubah setia. Kadang saya ketemu ada segelintir orang Kristen, ikut Tuhan kok kayak gini Pak. Masalah satu belum selesai satunya, satunya belum selesai. Saya akan katakan, tenang aja Bu, tenang aja Pak. Bro, sis, Tuhan kita hidup. Saya akan tetap berkeras berkata begitu. Saya tidak terus kemudian kompromi dan mengiyakan kata-katamu. Ikut Tuhan kok begini. Mungkin saya berkata, oh itu mungkin salib. Itu mungkin. Saya bilang enggak begitu. Ayo tetap sandar Tuhan. Kita cari dia. Kita rendahkan hati. Jangan berubah setia. Ada orang lama enggak ketemu ibadah, enggak hadir dalam ibadah. Ya cari tahu, akhirnya tahu. Kenapa? Jawabannya seperti itu. Oh, ikut Tuhan kok begini. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan? Enggak. Kalau sampai Tuhan lalai menepati janjinya, amin saudaraku. Dia enggak akan lupa. Iya, ayat yang ke-23. Ia, ya, Ahaz, Raja Ahaz ini mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab apa? Tolong baca bareng, menjadi sebab apa? Iya, keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi siapa saudara? Seluruh Israel. Seluruh keluarga, seluruh komunitas akan mengalami satu keruntuhan. Apalagi kalau tiangnya, tokohnya di dalam keluarga itu yang berubah setia. Semua kena dampak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau umpamanya Kristen
Ini ada salib gede, di situ ada bungkusan, ya kan? Di belakang ada tulang babi ditanam umpamanya. Nah itu kira-kira maksudnya apa? Katanya, ya supaya yang nolong banyak Pak, dari berbagai arah begitu. Tapi dalam iman, yang diajarkan firman Tuhan, dah begitu. Ya, justru akan jadi keruntuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau dipersekutukan dengan kekuatan gelap, kekuatan lain. Itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah yang benar yang gimana Pak? Yuk kita lihat 2 Tawarik 33 ayat 12 sampai 15. Mari. Dalam keadaan terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yerusalem. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem dan membuangnya keluar kota. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, cukup dimengerti ya. Ini yang memilih jalan sempit, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di situ dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri, lebih tepat merendahkan hati di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Nah saudaraku, Tuhan memberikan kiatnya, petunjuknya. Ini mengingatkan buat kita semua ya. Kapanpun ketika kita dalam keadaan terdesak ya, menghadapi suatu kenyataan yang tidak kita harapkan tentunya. Rendahkan hati kepada Tuhan. Ikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan buat kita. Hari ini saya melihat Bu Swadi mungkin kayaknya sedang di rumah sakit ya. Atau di rumah. Tetap sandar kepada Tuhan. Terus berdoa. Setiap saudara, kita semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga di dalam keadaan apapun kita mau berdoa seperti yang Tuhan katakan di dalam Matius 26. Coba kita buka. Untuk kita sebentar masuk di dalam perjamuan kudus. 26, 42 ini sangat terkenal kalimat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Taman Getsemani inilah ya adalah arah jalan yang sempit. Arus Tuhan yang dilalui. Nah, apakah dengan Tuhan berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi? Lantas pupus harapan dari Yesus Tuhan Juru Selamat kita? Enggak, kita tahu akhirannya, endingnya Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Kita kadang-kadang lupa melihat itu. Masih ingat pokok khotbah saya bahwa orang yang diurapi Roh Kudus mempunyai kemampuan untuk melihat yang kelihatan dan melihat apa saudaraku? Yang tidak kelihatan. Nah ini yang membawa kita bisa terlengkapi. Dengan kalimat ini Tuhan kemudian berlanjut berkata, inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Dia lakukan semua untuk menguntungkan kita semua gereja Tuhan. Mendapatkan semua yang dia sediakan. Walau sesaat dia memang harus mengalami proses. Maka tidak heran Petrus, rasul-rasul lain, Paulus, ya kan? Di dalam perjalanannya, mereka juga harus mengucapkan doa yang sama. Bukan kehendak-Ku yang jadi. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Kau lengkapi kami dengan keberanian. Nah ini
Ini karena orang-orang yang memiliki penglihatan rohani yang semakin jelas. Saya sebagai hamba Tuhan mendoakan semua saudara agar setiap saudara memiliki satu penglihatan rohani yang jelas. Sehingga di dalam dunia yang penuh dengan simpang siur dan berbagai macam persimpangan ini, saudara tidak akan salah pilih untuk menentukan jalur mana yang saudara dan saya harus tempuh. Doa saya kini Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengetahuan surgawi untuk setiap saat di dalam menjalani kehidupan ketika mengalami keterdesakan, mengalami tekanan, menghadapi pergumulan. Untuk kita tetap berada di bawah kaki Tuhan. Rendahkan hati, berseru kepada Dia. Maka saya yakin dan percaya seruan yang kita sampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau toh mungkin untuk kesekian kalinya kok belum terdengar, yakinlah pasti itu akan terakumulasi di hadapan Tuhan. Seruan itu sampai pada saatnya Tuhan berkata, ya anakku, bukan aku tidak dengar. Aku dengar dan aku sedang menyiapkan ya hal-hal yang saat ini aku sampaikan kepadamu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dinamakan mujizat. Ketika sekumpulan dari penyediaan Tuhan kemudian dinyatakan, ya, diberikan kepada kita tepat pada waktunya. Saya tetap berkeyakinan seperti itu. Sekian tahun saya jalani hidup, namun yang saya tahu di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia sumber segalanya. Tolong jangan sampai engkau menyimpang, ya, ke jalur, ya, ke suatu kekuatan yang salah. Tolong, walau kelihatannya jalannya lebar, pilih tetap Taman Getsemani, saudaraku. Bahkan setelah Getsemani, ada waktunya kadang sampai Golgota. Tetapi begitu lewati Golgota, kita ada di gunung Tuhan, di dalam kemuliaan yang dinyatakan. Mereka yang melewati proses itu di Gunung Tabor, ketika Tuhan menyatakan diri kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, wah, mereka berkata, Rabi, betapa bahagianya kami di tempat ini. Saudara, perjalanan kita dalam mengiring Tuhan, ada waktunya, ya, ada di Taman Getsemani, ada di Golgota, tetapi ada waktunya di Gunung Tabor, di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ingat, kalau saudara dalam kesulitan, berarti sudah dekat dalam pertolongan Tuhan. Kalau saudara menghadapi salib yang harus dipanggul, ingat saudara sudah dekat dengan kemuliaan. Tuhan akan mengangkat derajat kita, ya, dan itu pasti terjadi. Tuhan memberkati keluargaku semua. Jangan pernah kecil hati. Di kalender ke-6 bulan Juni 2024 ini, kembali kita mendapat pendampingan untuk menerima berkat perjamuan kudus di awal bulan Juni yang penuh berkat ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan naikkan sebuah pujian dalam persiapkan hidup kita untuk diperkenan Tuhan makan dan minum perjamuan kudus. Dan naikkan pujian salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk perjamuan kudus yang ada di studio Pastori ini, dan juga yang sudah disiapkan secara mandiri oleh umat tebusanmu di tempatnya masing-masing, yang malam ini menerima pendampingan. Ini Tuhan menguduskan dan memberkati perjamuan ini dalam persekutuan dengan kuasa tubuh Tuhan dan kuasa darah Tuhan Yesus, untuk membawa kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Sekali lagi salibnya, salibnya. Salibnya selama
mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus, salibnya. Kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita bersama. Selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kepada Bapa Surgawi kami mengucap syukur karena oleh kemurahan Tuhan telah membawa kami dimampukan melewati sepanjang bulan Mei. Dan hari ini kami berada di kalender ke-6 di bulan Juni 2024 yang kami bersyukur karena ke depan terus kami akan jalani dan hadapi tidak sendiri tapi bersama Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun kami akan terus tidak berubah setia, terus setia kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Justru ketika dalam kesulitan atau ketika kami di dalam keleluasaan, di dalam anugerah Tuhan, dalam berkat Tuhan, di dalam kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan, semakin merendahkan hati di hadapan-Mu. Sehingga berkat, pertolongan, rezeki, campur tangan, kemuliaan yang dari Tuhan akan terus dapat kami nikmati secara berkesinambungan. Dari yang muda sampai menengah, sampai lanjut usia, kami semua menikmati setiap apa yang Tuhan janjikan dan sediakan buat kami. Untuk itu kami akan makan perjamuan kudus ya Tuhan. Engkau teguhkan dan kuatkan setiap kami sesuai dengan sabda Tuhan yang berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Haleluya. Kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mengangkat cawan berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan sebagaimana sabdamu, siapa yang minum darahku kamu beroleh hidup yang kekal. Keselamatan kami sudah dijamin oleh Tuhan. Dan perjalanan kami menuju sorga terus dalam penyertaan Sang Immanuel. Sabda Tuhan berkata, sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, mari kita minum bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih hati kami terangkat. Bersyukur, kami yakin yang lemah saat ini terima kekuatan baru dari Tuhan. Bahkan kau yang dalam keadaan berseru untuk kesehatan tubuhmu, jiwamu, rohmu, Tuhan kau berkenan menjamah setiap kami. Engkau mengangkat semua gangguan, sakit, penyakit, dan Tuhan memberkati kami sembuh, sehat, pulih dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tahu setiap apa yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu. Tuhan mengulurkan tangan kuasa-Mu yang ajaib. Dan Tuhan memberikan berkat rahmat dan pertolongan. Apa saja yang mereka doakan, Tuhan Yesus penjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Tuhan tuntun kami di sepanjang bulan ini dan seterusnya. Tuhan menopang kami, menjaga kami. Karena sungguh kami tidak mampu tanpa penyertaan Tuhan. Tapi dalam naungan-Mu,
kami dapat melewati semuanya. Berkat-berkat Tuhan, rezeki Tuhan bahkan Tuhan limpahkan atas setiap kami, atas setiap rumah tangga, atas setiap mata pencarian. Semua di dalam berkat anugerah Tuhan. Studi sekolah anak-anak kami, semuanya ada di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini juga sekaligus ucapan syukur yang anak-anakmu unjukkan kepadamu. Persembahan, perpuluhan untuk ladang Tuhan. Engkau yang mengingatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Karena apa yang ditaburkan di tanah yang baik akan membawa kepada suatu hasil buah bagi kerajaan surga secara luar biasa. Dan kami yakin Tuhan, tangan kasih-Mu ada atas setiap kami. Berkat-Mu turun atas kami. Dan apa saja yang dikerjakan, usahakan anak-anak-Mu dibuat berhasil. Dalam iman perjalanan yang mesti sukses. Anak-anak kami, cucu cicit kami semua dalam lawatan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur sampai hari ini proyek berjalan dalam pembangunan gereja berjalan dengan baik. Tuhan pasti campur tangan, menyediakan semua pembiayaan sampai selesai semua dengan baik. Dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Rahmat berkat-Mu menaungi kami, kasih Yesus Kristus melingkupi kami. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali, tidak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati. Keluargaku silakan duduk. Bagi saudara yang di posisi berdiri, dan Tuhan pasti melawat kita terus, menuntun kita di dalam kemurahannya.